Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Temu Pakar, konsultasi online bersama dengan Koji TV. Saya Dr. Herdana, SPOG Konsultan Onkologi, akan mencoba memberikan pemahaman mengenai apa itu menstruasi berikut gangguannya. Karena banyak sekali yang memang masih banyak yang belum memahami mengenai menstruasi ini, sehingga akhirnya jadi menebak-nebak. Tapi yang perlu diingat bahwa menstruasi yang terjadi pada setiap wanita itu selalu berbeda, tidak pernah sama. Dan kondisinya pun juga mempengaruhi terjadinya siklus menstruasi ini. Oke, kita langsung aja ya. Pasti pada penasaran kan? Oke, pembahasan yang kita akan bicarakan hari ini adalah mengenai menstruasinya, di mana itu dari pengertiannya, kemudian siklusnya, tanda dan gejalanya, serta gangguannya itu apa. Pengertiannya dari menstruasi. Jadi menstruasi ini adalah suatu pelepasan dinding rahim yang disertai dengan perdarahan dan terjadi setiap bulannya, kecuali pada saat hamil. Jadi pada saat hamil tidak ada orang yang menstruasi. Kemudian siklus ini terjadi setiap bulan sehingga sebagai suatu siklus yang siklik. Tapi apakah dia normal kalau misalnya dia terlambat haid atau lebih cepat haidnya? Nanti kita lihat ya. Untuk menstruasi yang terjadi pada awalnya biasanya terjadi pada usia 11 tahun hingga pada usia menopause sekitar 45 sampai 55 tahun. Dan biasanya menstruasi normal antara 3 sampai 7 hari. Tapi ini pun ada kondisi-kondisi tertentu yang memang setiap orang itu berbeda. Tapi yang saya bicarakan adalah secara umumnya dulu ya. Panjang siklus haid itu dimulai dari hari pertama periode haid. Sehingga hari pertama ini yang sangat menentukan nantinya apakah nanti untuk umur kehamilan, kemudian haid berikutnya, apakah maju atau mundur, ini sangat mempengaruhi. Sehingga sebaiknya bila memang haid, berusaha untuk menghafal kapan waktu terakhir haidnya. Terutama 3 bulan terakhir haid, karena itu sangat membantu pada saat kita akan periksa ke dokter kandungan. Oke, jadi di sini ada gambar bahwa ini adalah siklus menstruasi. Ya, siklus menstruasi dimulai dari pada saat menstruasi, kemudian berubah menjadi fase folikuler, sampai kemudian dia menjadi ovulasi karena tidak dibuahi, sehingga terjadi haid atau keluar darah dari rahim. Jadi menstruasi terjadi bila tidak dibuahi. Nah, seandainya dibuahi, maka dia tidak akan haid lagi atau dikatakan hamil orang itu. Dengan kondisi memang hamil dengan pemeriksaan beta HCG atau tes pack hasilnya positif. Oke. Siklus haid itu merupakan haid pertama ya, dari datangnya haid sebelum datangnya haid periodenya, sehingga panjang siklus haid itu dari mulai awal haid sampai dengan habisnya berapa. Kemudian nanti akan bisa dihitung lagi untuk masa ovulasinya dan masa kembali lagi. Siklus normalnya biasanya sekitar 28 hari. Ya. Jadi kalau untuk klasifikasi dari siklus menstruasi normal ini, itu ada siklus namanya siklus indung telur. Jadi dari mulai berubah, dari mulai pembentukan dindingnya, jadi mulai dinding tipis, menebal sampai kemudian dia saking tebalnya, kemudian dia menguruh, kemudian dia terjadi menstruasi. Nah, yang dipengaruhi oleh apa? Jadi di sini ada juga mengalami siklus uterus juga, jadi endometrial cycle. Jadi pada saat fase awal itu dia mulai menebal terus sampai kemudian pada puncaknya sehingga terjadi haid. Nah, hal ini dipengaruhi oleh hormon. Nah, jadi hormon ini sangat berperan penting, terutama adalah hormon estrogen dan progesteron. Tapi hormon estrogen progesteron ini yang diproduksi oleh dari kelenjar hipofisis posterior itu akan dipengaruhi oleh pusat saraf atau hipotalamus kita, sehingga orang-orang dengan stresor tinggi, dengan dia sedang banyak pikiran, itu dapat mempengaruhi siklus haidnya. Nah, catat ya, jadi siklus haid bisa juga berubah dengan kondisi psikis seseorang. Oke, lanjut ya. Nah, siklus ovarium ini yang tadi saya bilang dari mulai awal, folikel awal sampai dengan terjadi folikel yang matang sehingga dia bisa dibuahi. Nah, bila tidak dibuahi, itulah yang terjadi menstruasi. Jadi hormonnya sebenarnya sel ini hanya untuk dia mengkode aja, tapi dia nanti akan membuat dinding rahim itu yang menebal itu dia menjadi luruh atau
terjadilah siklus haid. Oke, ya. Jadi kalau misalnya dia memang ini adalah siklus ovulasi, jadi pada folikuler mulai dari oosit awal sampai dengan dewasa, kemudian siklus ovulasinya ini sampai dengan follicle the graft, jadi sampai udah matang. Nah, kalau dia terbuahi, maka terbuahi di luar oleh saluran indung telur, kemudian dengan indung telurnya kemudian terjadi pembuahan, kemudian dia masuk lagi ke dalam sehingga menempel. Jadi tujuan penebalan dinding rahim ini adalah untuk menempelnya dari embrio atau bakal calon dari janinnya ini, dan secara bertahap. Jadi kalau kondisi endometriumnya atau dinding rahim tidak bagus juga dia akan terjadi luruh lagi gitu. Oke, lanjut ya. Nah, biasanya untuk folikel ini dia terjadinya sekitar 10-14 hari. Sehingga di sini berperan penting beberapa obat atau beberapa hormonal yang untuk menghasilkan hormon yang membuat lapisan uterus itu dia menebal, dinding uterusnya menebal ya. Seperti tadi salah satunya adalah antara estrogen ya dan progesteron. Kemudian pada saat ovulasi itu adalah hanya 1 hari. Biasanya setelah dia puncak sampai menjadi follicle the graft, dia akan melepaskan 1 buah sel telur, hanya 1 sel telur. Tapi yang rebutan sperma itu banyak sekali untuk mendapatkan si 1 sel telur ini. Nah, 1 sel telur ini biasanya ovulasinya hanya terjadi 1 hari atau hari puncaknya. Biasanya adalah hari ke-14 setelah hari pertama haid. Nah, jadi tanda-tandanya dari ovulasi pun akan berbeda-beda, seperti ada panas, kemudian ada demam, ada nyeri seperti sebagai, karena dia dan tentu terjadi hanya 1 hari. Jadi kadang untuk beberapa waktu itu ovulasi bisa kita nilai. Oke. Terus kemudian tahap luteal itu adalah tahapnya sekitar 10-4 hari, di mana itu korpus luteumnya dia mengeluarkan progesteron, jadi hormon progesteron yang untuk memelihara ketebalan uterus. Jadi rahimnya itu dipertahankan ketebalannya supaya dia bisa menjadikan tempat atau untuk berimplannya dari sel telur yang sudah dibuahi tadi, atau ovumnya itu yang sudah dibuahi. Ya. Nah, kemudian ini adalah siklus uterus. Jadi siklus uterus pertama adalah haid ya. Jadi haid pada menstrual phase, kemudian terjadi proliferatif. Nah, inilah proliferatif phase, inilah yang dibilang kita adalah masa folikuler ya. Jadi dari mulai berkembang lagi, mulai terjadi penebalan lagi, sampai dengan kembali lagi dia bila tidak dibuahi dia akan terjadi peluruhan atau fase sekretoris. Ya. Ini regenerasi, proliferasi, kemudian terjadi fase sekresi atau sebelum haid sehingga akhirnya nanti menjadi haid. Jadi siklus ini akan terus berkembang, dan ini hanya pada normalnya ada sekitar 28 hari. Nah, kemudian kalau pada siklus menstruasi ini sendiri biasanya uterus itu semua nebal, kecuali bagian terdalam dari endometrium itu tidak menebal, karena dia harus mempunyai dasar dari lapisan itu ya. Kemudian untuk fase regenerasi, dia mulai beregenerasi, jadi jaringan-jaringan yang rusak itu diperbarui supaya pembuluh darah itu juga bagus, sehingga bisa menjadi tempat untuk terjadinya implantasi. Nah, sedangkan pada fase terakhir, fase prahaidnya atau sekretorinya itu di situ bekerja adalah hormon progesteron, di mana perubahan-perubahan ini itu adalah bertujuan untuk menentukan apakah ini bisa kita lindungin ataupun kita harus dikeluarkan dengan haid, tapi tergantung dari stimulasi oleh hormon dari progesteron ya. Terus kemudian ini tadi yang saya bilang bahwa yang berperan adalah banyak sekali ya, dari mulai hormon ya, kemudian ada awal utamanya adalah di hipotalamus, kemudian dia menetapkan ke hormon di ovarium dia akan membentuk dari badan uterusnya dia akan membentuk estrogen ini yang bisa membuat penebalan, kemudian ada juga progesteron, sehingga ini menjadi suatu kesatuan, dimana itulah yang menyebabkan kenapa pada saat hamil itu terjadi peningkatan kadar progesteron dan beta HCG, karena sudah terjadi pembuahan ya.
Oke, ini juga sama seperti yang tadi penjelasannya. Jadi masa-masa itu dipengaruhi oleh hormonal. Oke, ini tadi kalau dilihat jadi kurang lebih sekitar 14 hari setelah hari haid pertama adalah masa dimana itu adalah masa ovulasi, itu masalah puncaknya, peaknya ya. Nah, pada saat itu terjadi pelepasan, sehingga ini yang paling penting. Jadi kalau misalnya mau program hamil tuh yang harus kita lihat tuh kapan waktu berhubungan yang tepat, ya itu adalah pada masa-masa ovulasi. Tapi bukan berarti masa-masa yang lain tidak baik, itu baik juga. Cuman untuk mendapatkan hasil yang baik dan pas waktunya itu biasanya kita pada saat ovulasi. Tapi dokter tidak pernah ada satupun dokter yang menanyakan kapan waktu berhubungan terakhir. Karena berhubungan yang manapun kita nggak pernah tahu. Yang kita hanya tahu adalah haid pertama terakhirnya, hari haid pertamanya. Nah, jadi jangan lupa ya untuk hari haid pertama ini. Ya, selanjutnya adalah faktor apa sih yang mempengaruhi selain faktor hormonal? Nah, biasanya ada enzim, faktor vaskular, fase prostaglandin. Ini yang bisa mempengaruhi juga, dimana biasanya akibat pola makan juga bisa ya, dari enzim-enzim dari ya makanan yang kita makan itu juga kadang bisa berpengaruh, tapi biasanya jangka lama, tidak pada saat itu. Kalau pada saat itu yang terjadi biasanya dari faktor vaskuler, jadi bisa juga dia terjadi, tadi saya bilang tadi bahwa ada pembuluh darah itu kalau dia tidak bisa beregregasi baik ya, maka bisa juga dia terjadi pembengkakan dari sel darah itu, sehingga bisa menyebabkan lambat haid atau mungkin perdarahannya jadi lebih banyak ya. Jadi perdarahan lebih banyak juga bisa berpengaruh karena ketebalan dari dinding rahimnya. Dan setiap orang selalu berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya adalah karakteristik dari arteria spiralis ini memang dia kenapa dibilang spiral, karena dia bentuknya seperti berputar-putar seperti spiral. Nah, dari spiral itu semakin lama semakin tebal, semakin tebal. Nah, disinilah terjadi desidualisasi. Jadi desidualisasi itu dia diferensiasinya terjadi dari sel-sel yang terminal, sehingga pada saat itu dia bisa menjadikan tempat untuk terjadinya implantasi. Sekarang pada fase-fase itu semuanya mengalami perubahan dari mulai awal penebalan sampai dengan akhir, sampai dengan proses turun, dan ini sangat dipengaruhi oleh proses dari itu hormonal. Dan biasanya kalau misalnya 4-20 jam sebelum haid itu biasanya arteri-arteri tadi itu dia akan menegang atau menimbulkan kontraksi ya, sebelum dia puncaknya itu dia akan mendapatkan haid. Nah, itulah kadang yang terdinamakan adalah premenstrual syndrome. Dan sindrom ini adalah kumpulan gejala, jadi tidak semua orang itu mendapatkan gejala yang sama ya. Kemudian pada fase akhir luteal ini adalah produksi steroid juga itu menurun ya. Oke. Sehingga pada akhirnya akan terjadi perdarahan haid melalui rongga-rongga tadi dari sekitar arteria spiralis, dan biasanya itu masih ada sisanya, kayak tadi kan namanya kita regenerasi, maka ada sisanya, jadi akar itu tidak terputus total, makanya tadi ada bagian-bagian yang memang di dasar itu tidak melewatin. Nah, normalnya wanita itu yang menstruasi itu rata-rata pada saat satu siklus itu adalah sekitar 60-80 mili. Itu normalnya ya. Nah, sehingga akibat menstruasi ini kita kebanyakan ada kekurangan darah, kekurangan zat besi terutama. Nah, zat besi ini adalah bagian dari pembentukan darah, sehingga orang-orang yang haid siklus haidnya panjang atau kemudian darahnya banyak, biasanya kita tambahkan suplemen, kalau enggak dia akan lemas, karena ini adalah suatu siklus yang periodik ya. Ya, ini jadi kalau kita lihat di sini ada grafik dari mulai suhu basal, estradiol, prostaglandin sampai dengan endometriosis. Nah, ini kalau kita lihat pada fase puncaknya itu adalah sama semua. Jadi pada saat fase puncak semua melewati dari mulai suhu basal, estradiol, progesteron, dan ini yang menyebabkan kenapa kita suka mengukur suhu. Jadi ada waktu-waktu di mana saat ovulasi itu suhu badannya tinggi. Nah, ini sebab ini suatu proses bahwa itu adalah waktunya ovulasi. Nah, jadi ini adalah kesimpulannya. Jadi gabungan dari beberapa siklus ini akan membentuk suatu hal di mana body temperature ini akan naik mulai dari masa ovulasi sampai dengan mau haid lagi.
kemudian dari siklesnya seperti ini, kemudian masanya ada seperti. Jadi ini adalah gabungan dari penjelasan saya yang di awal tadi. Masih bingung ya? Gak usah bingung, pokoknya intinya adalah proses siklus yang terjadi dalam menstruasi itu adalah proses yang normal dan wajar. Untuk waktu siklusnya setiap orang itu bisa berbeda. Tapi yang perlu tahu adalah waktu ovulasi itu bisa dikatakan normal dan bisa dihitung secara baik bila memang kita mengetahui siklus haid kita, terutama 3 bulan terakhir. Nah, sekarang tanda dan gejala pada siklus menstruasi. Biasanya pada tanda haidnya, biasanya badannya terasa lemas, tidak enak ya. Jadi dia sudah mulai gampang emosional juga kadang-kadang, mungkin kondisinya sedang lemah. Kemudian pada fase folikuler ini sudah mulai naik lagi, sudah mulai tenang, sudah mulai karena estrogen sudah menaik, sudah mulai penebalan, maka metabolisme juga bagus sehingga pastinya moodnya lebih enak lagi. Jadi setelah haid itu biasanya moodnya lebih enak. Tapi kalau misalnya fase haid itu memang moodnya tidak enak sekali, kadang juga kering, kadang juga dia bisa lemas, apa-apa nggak mau, kadang kesakitan, jadi gejalanya banyak sekali. Kemudian kalau pada fase ovulasi itu dia biasanya badannya mulai panas, kemudian nafsu makannya mulai tinggi, tapi semangatnya sudah mulai kurang. Ya, semangatnya sudah mulai kurang, tapi nafsunya tinggi, nafsu makan, nafsu pengen apa semuanya dia mulai naik. Nah, mulai menuju ke fase PMS, jadi habis dia naik fasenya, kemudian fase lutealnya itu mengalami depresi, bisa jadi sampai depresi seperti kayak misalnya ada jerawat mau haid, kemudian ada lagi nyeri waktu haid, ada emosional, ada hot flashes, macam-macam sekali. Tapi ini semua akibat pengaruh hormon, dan harus diingat setiap orang tidak pernah mempunyai gejala yang sama. Oke, sekarang gangguan haid dan siklusnya. Pertama, kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan pada haid. Apa sih? Nah, itu kita biasa bilang adalah dengan hipermenore dan hipomenore. Di mana hipermenore itu adalah lebih banyak dari waktu yang senormalnya. Antara kan normalnya 5-7 hari, biasanya dia lebih dari 8 hari. Tapi bila misalnya memang sampai 10 hari dan memang itu pada akhirnya banyak fleknya, masih bisa dikatakan normal. Dan tentunya ini harus berkonsultasi dengan dokternya. Kemudian hipomenore, biasanya haidnya itu kita mencapai dengan 5-7 hari, tapi ini cuma 3 hari sudah bersih. Tapi ingat, ini dipengaruhi juga dengan kondisi lain, misalnya sedang menggunakan alat kontrasepsi, baik itu hormonal ataupun non hormonal, sedang mengalami sedang mengalami stres, itu bisa berpengaruh juga. Jadi banyak sekali faktornya. Kemudian kelainan siklus, apa tuh kelainan siklus? Ya, jadi polimenore berarti ini adalah siklus haidnya lebih pendek dibandingkan 21 hari. Ya. Kemudian biasanya ada terjadi gangguan ovulasi. Nah, maaf ini kebalik ya. Jadi yang oligomenore itu adalah dia lebih pendek, kalau polimenore dia lebih panjang dari siklus haidnya. Nah, kalau amenore dia tidak mendapatkan haid sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Ya, dibagi antara menor primer dan sekunder. Ya, perdarahan di luar haid. Jadi ada juga misalnya kita udah haid, tiba-tiba kok tengah bulan udah dapat haid lagi. Apa ini siklus atau bukan? Nah, itu bisa terjadi, namanya itu adalah metroragi. Ya, di mana dia terjadi masa di antara 2 haid dan dia terpisah dengan haidnya. Biasanya ini mengalami gangguan dan kita harus segera memeriksa ke dokter bila memang terjadi gangguan ini. Tapi kalau gangguan dalam 1 bulan aja, bulan berikutnya tidak ada, biasanya tidak ada masalah. Biasanya hanya karena gangguan hormonal saja. Gangguan yang bisa terjadi pada gangguan haid itu adalah bisa dysmenorrhea, ini yang paling sering terjadi. Kadang beberapa hal bisa dikaitkan dengan kista, dengan pikiran, itu bisa mempengaruhi. Yaitu merupakan rasa tidak nyaman atau nyeri yang sering timbul, kadang disertai rasa mual. Ya. Dan dibagi oleh dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea dari sekunder. Kemudian premenstrual tension, ini dari premenstrual, bagian dari premenstrual syndrome, di mana dia keluhannya itu sebelum haid dan kemudian hilang pada saat haid datang. Ini yang tadi saya sempat bilang, termasuk
mamenya juga yang membesar, nanti dia akan bisa turun juga, ya. Jadi ini adalah gangguan dari keseimbangan hormonal. Kemudian bisa juga terjadi pada ekstragenital yang periodik, tapi biasanya ini jarang sekali terjadi. Biasanya untuk kondisi khusus ini akan terjadi, dan ini harus segera dikonsultasikan dengan dokter. Nah, mismatch atau perdarahan ovulasi biasanya adalah nyeri di antara siklus ovulasi. Ini tadi saya bilang bahwa pada saat ovulasi dia akan mengalami flek atau mengalami perubahan suhu, dan dia bisa mengalami nyeri. Ya. Mastalgia ini adalah nyerinya pada mamai tadi yang sudah disebutkan di awal. Ya. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan, langsung aja pertanyaan ya. Untuk pesannya adalah bahwa siklus haid itu atau gangguan haid yang ditimbulkan haid itu setiap orang bisa tidak sama. Karena setiap orang punya hormon yang berbeda dan pola yang berbeda dalam kebiasaannya, sehingga kebiasaan atau pola makan itu dia bisa mempengaruhi dari suatu siklus itu karena berkaitan dengan hormonal. Dan ini bisa dilihat dari tanda fisik tanpa kita harus melihat bahwa gangguannya terlebih dahulu. Biasanya kita melihat seperti fisik yang berbeda, kemudian siklus yang berbeda, itu biasanya ada hubungannya. Tapi lebih baik memang segera konsultasikan. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja ya, nanti akan saya jawab langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.